Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melania Yasmin Tibian. Saya dari kelas 5B dengan NIM 1801 50 10 30 35. Di sini saya ingin mencoba mengerjakan soal UTS statistika. Oke, lanjut saja. Di sini saya sudah mempunyai soalnya atau data awal. Pertama-tama kita buat dulu data awal dan diurutkan. Salah. Copy satu persatu. Ya, aduh. Copy sampai akhir. Untuk membuat PDF tunggal data awal, kita kopikan di sel sebelahnya. Juga cari frekuensi. Data yang ini, sebelumnya data yang ini diurutkan terlebih dahulu, terus dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mengurutkannya, gunakan fungsi Excel. Custom sort. Ternyata ada kesalahan. Apa ada kesalahan? Sort filter, custom. Ya, small to largest ya. Maka akan ya, setelah sudah terurut, ke selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari masing-masing data. Sebelum itu kita menggunakan fungsi dari Excel, yakni COUNTIF, buka kurung, blok data awal dari awal sampai akhir, titik koma, klik kemudian pilih kriterianya, tutup kurung. Sudah ketemu data 34,1, hanya terdapat satu data sehingga frekuensinya adalah 1.
Agar bisa di-copy ke sampai akhir, kita tambahkan dolar untuk mengunci rumus. Dolar A, dolar 11, dolar A, dolar 80. Enter. Kemudian tarik saja dari bawah sampai akhir. Maka setelah itu cari jumlahnya dari keseluruhan frekuensi. Ada 82. Seharusnya jumlah seluruh data hanya 70. Namun di sini karena masih ada data yang sama, kita hapus satu persatu. Seperti ini, 57,8. Delete. Data yang memiliki sama atau double akan kita hapus. 68,0. 1,4. Tuh 9,4. Ke 5,0. 6,3. Ya, hasilnya sudah 70 sesuai dengan data awal. Selanjutnya maka sudah ketemulah DDF tunggalnya. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1, yakni mencari DDF kelompok yang memuat titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi dan juga frekuensi persentase. Nah, langkah awalnya di sini kita harus mengetahui dulu hal-hal berikut ini. DDF kelompok. Yang pertama, kita harus tahu dulu banyak kelas. Rumus mencari banyak kelas adalah 1 plus 3,3 dikali log 7 log n jumlah data dengan ya banyak kelasnya ada 7,0, bisa dibulatkan jadi 7. Selanjutnya kita mencari rank. Rank di sini adalah rank dapat ditemukan dengan rumus max.
data awal, dikurang minimal, ya sama juga data awal. Tutup kurung, ya ranknya adalah 63. Selanjutnya kita akan mencari lebar kelas. Lebar kelas di sini memiliki rumus range dibagi sama dengan banyak kelas. Banyak kelas, namun di sini kita akan membuatnya menjadi satu angka di belakang koma dengan melakukan format cell. Kita buat jadi number. Ya, jadi range-nya 8,87 dan jika dibulatkan menjadi 8,9. Selanjutnya adalah cari selisih antar data. Kita geser biar rapi. Selisih antar data dan memiliki ketentuan, yakni karena satu angka di belakang koma maka 0,1 dan K-nya adalah 0,1 dibagi 2 maka 0,05. Selanjutnya kita akan menemukan kelas batas tepi batas titik tengah frekuensi sesuai dengan yang dicari pada soal nomor 1. Batas memiliki batas bawah dan batas atas. Tepi batas memiliki tepi batas bawah dan tepi batas. Ini ada kesalahan. Tepi batas atas. Kita rapikan batas di batas selanjutnya karena kita udah tahu tadi banyak kelasnya ada berjumlah 7 kelas, jadi kita tulis aja
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tepi batas bawah adalah dapat ditemukan dengan cara minimal datanya, yakni lihat yang tadi, minimal data terkecilnya adalah 34,1. 34,1. Kemudian tepi batas selanjutnya, oh ya, sebenarnya ada kesalahan, banyak kelas ini bisa juga diistilahkan dengan C, lebar kelas itu P. Nah, untuk rumus menemukan tepi batas bawah sendiri itu adalah batas bawah dikurang dengan K. Ya, selanjutnya untuk menemukan tepi batas atas, itu tepi batas bawah ditambah dengan P. Ya, kemudian batas atas, tepi batas atas dikurang dengan K. Tepi batas atas dikurang dengan K. Kemudian tarik belum. Kemudian kelas yang kedua, untuk menemukan batas bawah dengan menggunakan rumus batas bawah dikurang nilai ya, betul batas bawah ditambah dengan P. Selanjutnya, untuk mengunci seperti biasa, kita tambah dolar dalam pengunciannya. Yang dikunci adalah sebelah sini, teman-teman. Enter. 43. Kita lanjut ya. Sebelumnya kita kunci bagian I13-nya dengan dolar. Kemudian setelah kita kunci, kita tarik ke kanan, kemudian tarik lagi ke bawah, akan ketemu semuanya. Nah, untuk titik tengahnya sendiri itu kita menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Kemudian tarik lagi ke bawah. Sebelumnya, oh ya, ini sebenarnya masih ada kesalahan sebelumnya. Rumusnya, oh ya, sebelumnya di sini diberi tanda kurung terlebih dahulu. Nah, 38,5 kita tarik ke bawah. Oke, teman-teman, untuk mencari frekuensi, kita
kita menggunakan rumus Excel, yaitu frekuensi buka kurung seluruh data seluruh data titik koma batas atas kita blok menggunakan menggunakan batas atas. Kita blok lagi sampai kelas ke-6, dan tutup kurung, enter. Udah ketemu batas bawahnya 5. Itu klik F2. Ada kesalahan, blok dulu sebelumnya, klik F2, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Ya, ketemu seluruh frekuensinya. Kemudian kita cari jumlah seluruh frekuensinya. Jika benar maka akan berjumlah 70. Sum buka kurung tutup kurung. Ya, benar. Jumlahnya adalah 70. Maka nomor 1 sudah ditemukan. Ya, kita rapi-rapikan saja. Selanjutnya kita akan mencari DDF kumulatif. Pertama kita cari dulu kurang dari. DDF kumulatif kurang dari. Frekuensinya berapa? Untuk mencari kurang dari itu, awalnya kita saya bilang batas atas, tapi saya nandai batas bawah. Batas atas kita tarik sampai 7. Kita cari lagi frekuensinya. Untuk menemukan frekuensi DDF kumulatif kurang dari, kita ambil dari ini, jumlah data sama dengan 70. Terus menentukan yang kedua, dikurangi ini frekuensi kelas awal. Selanjut gitu terus sampai akhir. 65 dikurang kelas kedua 4.
selanjutnya seperti itu. 61 dikurang 8, 53 dikurang 14. Kumulatif lebih dari. Lebih dari. Lebih dari frekuensi ya. Kalau lebih dari, maka kita ambil data salah teman-teman. Seharusnya ini PDF. Lebih dari, maaf ya. Lebih dari. Ini kurang dari. Kurang dari. Terbalik. Ya, kita ambil dulu. Ini datanya juga salah ini. Maksudnya datanya ini punya data ini. Sedangkan ini kalau lebih dari itu data yang diambil adalah batas bawahnya. Aduh. Ya, kalau mencari frekuensi DDF kumulatif kurang dari, berarti kurang dari 70 yang paling rendah 5. Sedangkan ini 5 dikurang 5 ditambah 4, 9 ditambah 8, 17 ditambah 14, tambah 31 ditambah 9, 40 ditambah 57 ditambah 17. Kamu belum ngecas.
salah ini guys. Coba kita ulang lagi, sepertinya ada kesalahan. 9 ditambah 8 17 ditambah 14 31 ditambah sama dengan 31 tambah 9. Sem 40 ditambah 17. 57 ditambah 13. Ya, maka benar. Jadi yang paling tinggi terakhir adalah 70. Ya, nomor 2 sudah selesai. 3 yakni buat berdasarkan DDF kelompok pada jawaban nomor 1 dan 2, buatlah diagram dan grafik. Grafik dari diagram garis, histogram untuk batas, lingkaran, poligon, dan ogive. Jadi totalnya ada 5 diagram. Oke, pertama-tama kita cari diagram garis. Untuk diagram garis kita menggunakan data tunggal. Ini dia data tunggal. Data tunggal kita copy ke sheet baru. Sheet baru, situ kita blok frekuensinya, dari awal sampai akhir, dan kita insert karena kita buat diagram garis, maka kita gunakan ini, diagram garis. Ini diagram batang tuh. Salah kesalahan ya. Insert diagram garis, pilih yang line ya. Kemudian kita untuk mengubah data di bawah sesuai dengan data yang ada, select data, edit 34 sampai akhir. Oke, maka dia akan terubah sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita tambahkan exit style di sini untuk menambahkan keterangan bahwa ini digunakan untuk frekuensi
style digunakan untuk serta yang bagian atas kita buat judul, title, persebaran nilai, bawahnya nilai. Untuk menambahkan data-data labels supaya mudah. Ini 1, 1, 2, 2, membedakan frekuensinya. Untuk diagram garis sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari histogram. Mencari histogram, membuat histogram. Kita copy dulu DDF kelompoknya, karena DDF kelompok digunakan untuk membuat histogram. Ini kita rapikan dulu ya. Back center. Selanjutnya kita buat histogram dari frekuensi diagram kelompok. Insert diagram garis dulu, diagram garis, kemudian kita change type, combo. Histogram. Lagi frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini memiliki rumus, yakni jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Iya. Selanjutnya juga seperti itu. Lebih mempermudahnya, kita tambahkan dolar. Kita tarik. Kita tarik. Dolar. Ya, tambahkan dolar sebelah situ. Kita tarik lagi sampai akhir. Ke frekuensi relatifnya sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi presentase. Frekuensi presentase didapatkan
Bentar. Oh ya, ini sebelumnya frekuensi relatif jika dijumlah dia akan memiliki jumlahnya itu 1. Coba ya, kalau benar dia akan berjumlah 1. Ya, kalau sudah benar, untuk frekuensi presentase ini sendiri didapatkan dari frekuensi relatif diubah menjadi persen. Ya, dolar 7%. Ya, jika dijumlahkan seharusnya akan berjumlah 100%. Ya, sudah benar. Ya, selanjutnya kita akan sini ya. Selanjutnya kita akan membuat oh ya, sebelumnya kelas ini kita akan ganti 34,1 sampai dengan 42,9, yakni didapatkan dari batas bawah sampai dengan batas atas, dan ini akan berubah namanya menjadi selang. Kemudian yang kedua juga seperti itu, ada 43,0 sampai dengan 51,8. Bawahnya 51,9 sampai dengan 60,7. Selanjutnya 60,8 sampai dengan 69,8, 69,7 sampai 78,5. Selanjutnya 78,6 sampai dengan 87,4. Yang terakhir 87,5 sampai dengan 96,3. Selanjutnya ini kita select datanya, edit, kemudian selangnya. Oke.
Ya, oke. Setelah itu histogram itu tidak memiliki jarak, maka kita wait, apa ya? Ya, selanjutnya ini kita sampai 0, pokoknya sampai tidak memiliki jarak. Ya, sudah. Selanjutnya kita pilih warnanya supaya ada pembedanya. Ya, sudah terjadi histogram. Sebelumnya jangan lupa kita existence, ini frekuensi, sebelah sini selang nilai, di sini persebaran nilai. Ya, udah selesai. Belum ya. Ya, selanjutnya kita tambah ini add. Untuk series name-nya kita buat selang, sedangkan series value-nya kita buat frekuensi. Oke, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita change type. Series satunya tetap, series 2-nya kita ubah menjadi ini, line. Enggak ya? Iya. Ayo. Nih. Kita pilih yang ini aja. Ya, sudah jadi. Ini yang B, histogram. Kemudian kita C akan membuat lingkaran. Kelingkaran menggunakan, kita copy dulu sebelumnya. Ayo. Setelah sudah, maka seperti ini. Kita tambahkan dulu. Sebelumnya kita ambil dulu frekuensi presentase, insert, pilih yang pi ini yang C,
Kita bahkan data labels. Nah, karena seperti ini terlalu banyak koma belakangnya, maka kita akan format data labels. Bentar. Ya, selanjutnya coba tambah. Ini select data, edit. Ini selang. Oke. Selanjutnya kita tambah, karena terlalu banyak koma, maka kita akan hilangkan sampai 2 titik ya, enggak, 2 angka di belakang koma. Nih. Dua angka di belakang koma. Ya, udah selesai. Atau bisa juga kita seperti ini hasilnya. Kita ingin menambahkan persennya, maka format style, custom, type-nya coba kita ganti persen. Coba ya. Oke. Coba format cell, custom, ini tambahkan persen. Oke. Ya. Udah. Pada sebelumnya ada kesalahan. Coba kita format cell, custom. Di sini harusnya ada tanda petik. Ya, tanda petik. Ayo. Nah ya, ini sudah, tadi itu sudah format cell, custom, petik, persen, oke. Let's try. Oke. Apa ini? Kok tidak mau? Aduh. Sekali lagi kita coba. Kita coba ya. Persen. Oke.
Oke, ini kita kopikan saja ke yang lain. Ayo, kan itu. Udah selesai. Sebelumnya kita ganti dulu nih persebaran. Persebaran nilai. Delete. Selanjutnya untuk yang poligon, jadi kita akan buat poligon. Sudah belum. Selanjutnya kita akan buat poligon. Ini tadi saya diagram lingkaran. Sebelumnya ada kesalahan di sini. Ini tuh. Take data coba ya. Ini kita remove aja karena ada kesalahan. Ini adalah histogram, selanjutnya poligon. Poligon sendiri di sini diambil dari frekuensi. Insert ini begini. Sama dengan mol tab buka kurung semua data, enter. Selanjutnya ini tadi sudah dapat modusnya. Habis itu kita cari lagi nomor 5.
5 itu kita mencari DDF kelompok, modus main dari DDF kelompok. Kita kelompok ya. Median, modus. Mediannya sendiri di sini dia akan gunakan rumus ini. Mediannya dia pakai sini. Kita cari dulu fiksi. Jadi dia adalah F itu adalah frekuensi dikali selanjutnya itu terus. Di situ kita bagi untuk mencari mediannya fiksi jumlah FIXD sigma dibagi dengan 70. Ya, selanjutnya median kita memerlukan beberapa hal yang harus diketahui seperti B, P, F, dan juga F kecil. B ini adalah tepi batas bawah. Kelas median. B-nya adalah ini tadi, P-nya
adalah lebar kelas, F-nya ini lebar kelas, jumlah sebelum lebar kelas, sebelum ini maksudnya frekuensi sebelum kelas median, F kecilnya jumlah ini, ini nih F kecilnya frekuensinya. Dan rumusnya ini modus B P D1 D2. B-nya adalah tepi batas bawah modus. Ini berarti ya. Ini berarti 78,55. Di situ P-nya P-nya 89. D satunya, oh ini berarti 17 kurang 9 terus 17 dikurang 9. Salah. Sama dengan modus dikurang kelas ini loh, dikurang sebelumnya. Selanjutnya kelas modus dikurang setelahnya. Rumusnya B ditambah P dikali buka kurung D1 dibagi buka kurung D1 D2 ditambah D1 8 tutup kurung ya udah selesai untuk mencari modul. Selanjutnya nomor 6, soalnya adalah A, berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7. Berarti rumusnya 65A con if kurung data
ketik koma, tanda petik, lebih dari 65,7, tutup kurung, dengan count if tutup kurung, data, tutup kurung, lebih dari 65,7 detik. Terusnya berikut, ini datanya lebih dari 65,7, tutup kurung, dari 46, terus 6 B nya gunakan rumus 10 bagi 70 sama dengan terlalu yang B 10 sama dengan 10 dibagi 70. Gini. Sama dengan 10 dibagi 10 dibagi 70 sama dengan ini, hasilnya baru dipersenkan. Ini B 6B. Cukup sekian pengerjaan soal dari saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.